Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Kita, manusia, dapat bergerak karena tubuh memiliki sistem gerak. Sistem gerak itu tersusun dari rangka dan otot. Kita sudah pernah membahas ini di materi-materi sebelumnya. Otot adalah alat gerak aktif karena otot dapat bergerak sendiri. Sementara rangka atau tulang adalah alat gerak pasif karena rangka atau tulang baru bisa bergerak ketika digerakkan oleh otot. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang rangka atau tulang dan otot pada manusia. Pada manusia, kita memiliki berbagai bentuk tulang. Nah, ini adalah bentuk-bentuk tulang yang manusia miliki. Ada tulang pipih, ada tulang pipa, ada tulang pendek, dan ada tulang tidak beraturan. Berdasarkan bentuknya, jenis-jenis tulang terbagi menjadi 4 ini. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa ini bentuknya seperti pipa, seperti namanya. Berbentuk silinder atau tabung dan berongga di bagian tengahnya. Kalau kalian sering makan ayam bagian paha, itu salah satu jenis tulang pipa. Di dalamnya kan ada kosong tuh. Kadang kalau tidak terlalu kering, bagian dalamnya itu ada sum-sumnya dan itu bisa disedot, dimakan. Itulah isi dari tulang pipa. Sama seperti di manusia juga punya tulang berbentuk pipa seperti itu. Contohnya adalah tulang paha kita, tulang kering. Tulang kering itu ada di kaki bagian bawah. Di bawah lutut itu ada tulang yang memanjang sampai ke bawah tuh, sampai ke telapak kaki. Kalau coba bisa kalian pegang, itu yang dinamakan tulang kering, ya. Dan atau tulang betis. Tulang betis itu ada di belakang. Kalau tulang betis lebih susah dipegang, lebih susah diraba gitu. Atau tulang di tangan kita, di lengan atas kita itu ada tulang. Nah, tulang lengan atas itu juga berbentuk pipa. Selanjutnya adalah tulang pipih. Tulang pipih itu bentuknya seperti namanya ya. Bentuknya itu gepeng, pipih gitu ya. Jadi dia berbentuk lempengan. Nah, ini contohnya bentuknya tuh seperti ini. Dia berbentuk lempengan. Contoh, tulang pipih itu adalah di tulang belikat. Tulang belikat itu kalau kalian pegang di dekat dada. Jadi kalau kalian pegang ada bahu kalian, ini kan tulang bahu nih, ini bagian bahu ini tulang lengan atas. Nah, kalian agak sedikit masuk ke samping, ke dada, coba dipegang. Di situ ada bagian yang pertama, ini bagian menonjol ini namanya tulang selangka. Nah, tulang belikat itu ada di bawahnya, pas sekali di bawahnya. Ini dia bentuknya pipih. Atau tulang pipih yang lain itu adalah tulang tengkorak. Tengkorak kepala kita itu juga pipih. Selanjutnya adalah tulang pendek. Tulang pendek ini dia memiliki struktur yang kecil-kecil, dia pendek-pendek. Seperti di jari, di kaki gitu ya. Ini tulangnya di jari kaki gitu, atau di telapak kakinya, atau di jari-jari tangan gitu ya. Ini tulangnya pendek-pendek, makanya dinamakan tulang pendek. Selanjutnya adalah tulang yang tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan ini dia tidak ada bentuk pastinya gitu. Jadi dia menyesuaikan bentuk apa yang dia lindungi atau menyesuaikan bentuk supaya lebih sempurna. Misalnya contohnya adalah tulang rahang. Dia bentuknya tidak berbentuk pipa, tidak juga pendek gitu ya. Karena tulang itu
ini masih satu struktur tulang nih yang bagian bawah, namanya tulang rahang bawah. Dan yang bagian atas itu juga masih satu struktur tulang, namanya tulang rahang atas. Jadi tidak beraturan, gitu ya. Itu tadi jenis-jenis atau bentuk-bentuk tulang. Sekarang jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Jadi berdasarkan zat penyusunnya, tulang itu dibagi menjadi dua, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Kita bahas satu-satu ya. Tulang keras adalah tulang yang tersusun dari zat kapur. Nah, zat kapur itu adalah kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Contohnya tulang apa? Contohnya tulang yang melindungi organ dalam tubuh kita. Itu pasti tulang keras karena untuk melindungi organ-organ di dalamnya. Contohnya adalah tulang rusuk. Tulang rusuk itu dia melindungi jantung dan paru-paru. Makanya dia harus keras. Karena kalau dia lembek akan mudah melukai atau merusak organ dalam tubuh kita, organ jantung dan paru-paru. Makanya dia harus keras. Seperti juga tulang kepala, dia harus keras karena dia melindungi apa? Melindungi otak. Nah, begitu juga tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ini harus keras. Kenapa? Kalau nggak keras, kita nggak bisa berjalan dengan tegap, nggak bisa mengambil barang dengan kokoh gitu. Dan tulang belakang juga harus keras karena dia menyangga tubuh kita. Contoh jenis tulang yang lain adalah tulang rawan. Tulang rawan ini dia bersifatnya lentur. Jadi bisa digerak dilipat-lipat atau dia bisa ditekan-tekan, nanti kembali lagi seperti semula bentuknya. Karena dia hanya memiliki sedikit zat kapur. Semakin banyak zat kapur yang dimiliki oleh tulang, semakin keras dia. Nah, sementara tulang rawan ini tidak keras karena sedikit zat kapurnya. Kalau kalian suka makan ayam bagian dada, itu suka ada yang tulang mudanya, kalau kita suka sebut tulang muda yang ada di bagian dada itu warnanya putih. Nah, itu juga salah satu jenis tulang rawan, tapi pada ayam. Kalau pada manusia adanya di mana sih? Adanya di hidung. Coba kalian pencet hidung kalian yang bagian atas nih, yang paling menonjol. Nah, itu sebenarnya tulang. Ya, itu sebenarnya tulang. Jadi, makanya bisa dipencet-pencet gitu ya. Nanti dia kembali lagi seperti semula gitu. Atau daun telinga kita. Makanya dia bisa, kalau kita lipet-lipet gitu, dia bisa kembali seperti semula gitu. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kena benturan keras juga, karena dia juga bisa patah sebenarnya tulang rawan ini. Nah, semua tulang itu menyusun bentuk tubuh kita yang disebut dengan rangka. Jadi rangka itu adalah satu kesatuan tulang-tulang ini menyusun menjadi tubuh kita. Makanya kita bisa berdiri dengan tegap, bisa duduk, bisa melakukan berbagai macam posisi, itu karena semua tulang-tulang itu tersusun menjadi satu dan menjadi rangka. Gitu. Nah, manusia dapat bergerak karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak tersusun dari tulang dan otot. Tulang-tulang pada manusia membentuk rangka tubuh. Fungsinya rangka apa sih? Yang pertama, membentuk dan menegakkan tubuh. Jadi kita bisa punya postur tubuh itu karena kita punya rangka. Yang kedua, tulang belakang. Tulang belakang itu yang ini, yang memanjang jadi ada di belakang ya. Kalau kalian pegang di leher itu ada yang menjendol di bagian belakang nih. Jadi antara leher dan punggung ada yang menjendol gitu. Itu mulainya tulang belakang dari situ. Kemudian tarik ke bawah sampai ke punggung yang bagian bawah, itu adalah tulang belakang. Nah, disitulah sumsum tulang belakang itu memproduksi sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit leukemia, itu dia butuh donor sumsum tulang belakang. Supaya apa? Supaya bisa memproduksi sel-sel darah yang dibutuhkan. Gitu. Kemudian fungsi rangka yang lain adalah tempat melekatnya otot gitu. Jadi ototnya ada di sini, nempel di tulang sini, nempel di tulang sini,
nempel di sini dan di seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah melindungi organ-organ penting, contohnya melindungi jantung dan paru-paru, juga melindungi otak. Itu adalah organ yang penting gitu ya, karena kalau jantung kita rusak, kita bisa meninggal. Kalau otak kita rusak, kita juga bisa meninggal. Seperti itu. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan kan bahwa tulang-tulang itu bergabung menjadi satu dan menyusun sebuah bentuk yang merupakan rangka tubuh kita. Nah, bagaimana sih tulang-tulang itu bersatu? Tulang-tulang itu disatukan oleh yang namanya sendi. Kalau kalian, contoh kalian pegang di siku kalian, kenapa tangan kalian bisa bergerak ke atas dan ke bawah gitu ya? Kenapa kalian bisa mengangkat beban dari tangan saja nih, misalnya telapak tangan kalian mengangkat sesuatu, tapi lengan atas kalian tidak bergerak, yang bergerak cuma lengan bawah. Itu karena adanya sendi. Sendi itu hubungan yang menghubungkan antara satu tulang dengan tulang yang lain. Nah, jenis-jenis sendi ini ada 5. Kita lihat ya. Nah, sendi ini ada jenisnya ada 5, yaitu sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, dan sendi engkel. Nah, kita kenal dulu sendi putar. Sendi putar ini menghubungkan tulang antar tulang yang dia tuh kalau bergerak itu bisa dengan cara berputar gitu ya. Contohnya adalah di leher kita. Makanya kita bisa menengok ke kanan dan ke kiri itu karena tulang lehernya itu bergabung dengan tulang yang di atasnya itu posisi seperti ini. Makanya bisa berputar. Ini lehernya bisa berputar. Nah, jenis sendi yang berikutnya adalah sendi peluru. Nah, sendi peluru ini bisa bergerak ke segala arah. Dia bisa berputar, bisa juga menekuk-nekuk, seperti itu. Jadi dia pertemuan tulangnya itu berbentuk bola dan mangkoknya. Jadi ada mangkoknya, kemudian tulang yang bergeraknya itu berbentuk bola. Contohnya adalah di tulang paha kita nih. Jadi paha kita makanya bisa bergerak ke segala arah, ya bisa ke belakang, ke samping, ke atas gitu ya. Itu karena di pertemuan antara tulang paha dengan tulang di atasnya atau disebut tulang panggul itu adalah sendi peluru. Selanjutnya adalah sendi pelana. Nah, sendi pelana ini bentuknya seperti pelana pada kuda ya. Kalau ada melihat kuda, ini kan badan kudanya, kemudian di atasnya itu ada pelana itu adalah tempat dudukan buat manusia. Jadi manusia itu kalau misalnya mau duduk di atas kuda supaya lebih kokoh dan lebih nyaman, itu ada semacam kain yang ditaruh di atas kudanya, itu yang namanya pelana. Makanya sendi ini disebut sendi pelana karena mirip dengan pelana kuda. Nah, pelana ini cuma bisa bergerak ke satu arah aja ya. Jadi ke kanan kiri seperti itu. Contohnya ini adalah pada pergelangan pada telapak tangan dan tulang ibu jari. Jadi kalau misalnya jempol kita digerakin cuma bisa ke atas ke bawah, nggak bisa digerakin ke kanan kiri ya sendinya gitu. Kalau jempol kalian bisa digerakin ke kanan kiri, itu bukan sendi di jempolnya, tapi sendi di telapak tangannya, di bawahnya lagi. Nah, selanjutnya adalah sendi geser. Sendi geser cuma sedikit saja pergerakannya, jadi nggak banyak-banyak gitu. Jadi cuma gerakannya kecil saja. Ini contohnya adalah terdapat pada tulang-tulang pada pergelangan kaki. Makanya kita bisa menopang tubuh kita dengan kuat, misalnya kalau ada goncangan gitu ya. Itu karena sendinya itu bisa bergeser sedikit untuk menyesuaikan pada beban tubuh kita. Yang terakhir adalah sendi sel.
di engsel ini cuma bisa bergerak satu arah saja, seperti pintu ya, seperti pintu. Contohnya itu adalah pada siku kita. Siku kita itu cuma bisa bergerak satu arah saja seperti itu karena sendinya adalah sendi engsel. Nah, jenis sendi ini dan contohnya sebenarnya kalian bisa baca di buku kalian, di buku Bupena. Bentar, Ibu cari dulu halaman berapa ya. Ada di halaman 47 ya. Dan cara bergeraknya, cara bergerak pada manusia juga ada di halaman 47. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kesehatan pada tulang, pada anggota gerak tubuh kita. Tulang itu bisa memiliki kelainan, jadi bisa saja dia tidak berfungsi sebagaimana dia seharusnya, atau dia berfungsi tapi kurang optimal. Nah, jenis-jenis kelainan tulang diantaranya ada yang Ibu sudah tampilkan di layar. Yang pertama adalah retak atau patah tulang. Ini biasanya terjadi karena benturan keras. Jadi kalau misalnya kalian jatuh dari motor, atau tertabrak sesuatu, atau tertimpa barang apa yang berat gitu ya, itu bisa terjadi kerusakan atau kelainan pada tulang, bisa patah, bisa juga retak. Kalau retak itu dia hanya sedikit ada sedikit yang terbelah gitu tulangnya, tapi tidak benar-benar semuanya itu patah gitu. Tapi kalau patah ya benar-benar patah, kayak pensil patah tuh jadi terbagi menjadi dua gitu ya. Itu yang dinamakan patah. Nah, kalau dalam istilah ilmiahnya, kalau retak itu disebut fisura, patah itu disebut fraktura. Ini diingat ya, kalau retak disebut fisura, patah disebut fraktura. Nah, selanjutnya adalah kelainan pada tulang belakang. Ini dinamakan lordosis, kifosis, dan skoliosis. Ini nama penyakitnya ya, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Kalau yang paling sering terjadi itu sebenarnya kifosis dan skoliosis. Skoliosis ini bisa terjadi karena faktor genetik. Jadi dia bisa saja dia dari lahir sudah terlahir memiliki tulang belakang yang tidak sehat gitu. Nah, apa sih skoliosis? Kalau skoliosis itu dia tulang belakangnya berbentuk S. Jadi bengkok-bengkok. Ada yang parah sampai benar-benar dia berbentuk S, ada yang cuma bengkok sedikit saja. Nah, skoliosis ini tidak selalu dia itu adalah genetik, jadi tidak selalu dia dari lahir ada seperti itu. Ada juga yang dia lahirnya normal, bentuk tubuhnya sempurna, tetapi karena postur tubuh yang sering salah, misalnya cara duduk atau cara tidur salah, itu bisa saja menyebabkan struktur tulang belakang kita berubah menjadi berbentuk seperti S. Nah, kalau lordosis, ini tulang belakang itu kan sebenarnya dia tidak lurus ya bentuknya, dia tuh sebenarnya agak bengkok gitu. Nah, tapi kalau dia tuh si tulang belakangnya itu membengkok ke depan, menekuk ke depan, yang menyebabkan badan kita itu jadi kayak membusung dan seperti cenderung ke belakang gitu badannya, jadi kayak badan kita itu membusung gitu ya. Itu yang dinamakan lordosis. Lordosis. Jadi tulang belakangnya itu membengkok ke depan. Jadi kayak kita itu bentuk tubuhnya itu membusung, terlalu membusung gitu. Itu yang dinamakan lordosis. Sementara yang dinamakan kifosis itu dia tulang belakangnya itu membengkok ke belakang sehingga kita kayak membungkuk gitu. Membungkuk itu dinamakan kifosis. Ibu ulang ya, kalau ke samping itu skoliosis karena bentuknya S. Ingat S. Skoliosis itu dia membengkok ke samping tulang belakangnya. Kalau lordosis kita membusung karena
tulang belakangnya membengkok ke depan. Kalau kifosis itu kita membungkuk karena tulang belakang kita membengkok ke belakang. Selanjutnya adalah rakitis. Rakitis ini biasanya terjadi pada anak kecil. Kalau anak-anak itu kurang gizi yang berupa fosfor, kalsium, dan vitamin D. Gizi yang tadi Ibu sebutkan adalah gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang ya. Itu kalau misalnya anak kecil kekurangan gizi ini, tulang kakinya itu akan tumbuh dengan tidak normal. Kadang ada yang berbentuk O, kadang dia berbentuk X. Maksudnya tuh jadinya kakinya itu kayak bagian atasnya itu kayak masuk ke dalam, tapi bagian bawahnya itu kayak kayak keluar. Jadi kayak berbentuk X. Kalau O itu sebaliknya, bagian atasnya itu kayak keluar, bagian bawah itu kayak ke dalam. Gitu. Itu makanya disebut membentuk huruf O atau huruf X. Makanya kalau kita masih dalam masa pertumbuhan, itu harus banyak makan makanan yang bergizi yang mengandung nutrisi untuk tulang kita, yaitu fosfor, kalsium, dan vitamin D. Selain itu, vitamin D juga bisa didapatkan atau diaktifkan dengan cara kita berjemur di pagi hari, jam 9 sampai jam 10. Jangan terlalu siang, karena kalau sudah terlalu siang, mataharinya sudah tidak baik untuk kulit. Dan yang terakhir adalah osteoporosis. Osteoporosis ini adalah penyakit yang biasanya dialami oleh orang yang sudah tua. Kalau tadi rakitis adalah penyakit yang biasanya dialami oleh anak kecil, kalau osteoporosis penyakit yang biasanya dialami oleh orang yang sudah tua. Tapi semakin kesini, semakin sekarang ini, orang-orang yang tidak terlalu tua pun misalnya umur 30, umur 40 gitu, yang seharusnya masih sehat, itu juga semakin banyak yang sudah terkena osteoporosis. Kenapa? Karena gaya hidup mereka yang kurang baik gitu. Mereka itu tulangnya itu menjadi keropos karena kekurangan fosfor dan kalsium. Lagi-lagi karena kekurangan asupan gizi yang cukup bagi tulang kita. Jadi biasanya tulangnya itu jadi gampang nyeri, dan kalau misalnya terbentur sesuatu itu jadi mudah patah gitu. Nah, biasanya penyebabnya apa sih? Biasanya karena baca buku sambil tiduran. Ayo, siapa tuh yang suka baca buku sambil tiduran? Kenapa? Karena tulang belakang kita itu jadi berbentuk yang tidak optimal, jadi misalnya membungkuk gitu ya jadinya. Kalau tidurannya misalnya kita tahan dengan bantal, itu jadi membungkuk badan kita dalam waktu yang lama. Makanya kalau membaca buku sebaiknya sambil duduk, dan duduknya juga yang tegap. Kemudian yang kedua, membawa beban berat yang berlebih, terutama kalau misalnya masih dalam masa pertumbuhan seperti kalian, jangan bawa beban berat-berat di punggung kalian, karena kalian itu masih dalam masa pertumbuhan. Kalau terlalu berat, bisa-bisa kalian tidak tumbuh terlalu tinggi, dan bahkan bisa juga jadi bungkuk tubuh kalian. Terus yang ketiga, tidur dengan posisi yang tidak benar. Posisi yang benar itu seperti apa? Posisi yang benar itu kita tidur terlentang atau kita miring, tapi miringnya itu lurus, bukan dengan meringkuk ya. Jadi dalam keadaan misalnya pertama kita tidur terlentang dulu, baru kita miringkan badan kita. Jadi kaki kita lurus, badan kita lurus. Itu posisi yang benar, bukan dengan meringkuk seperti bayi di dalam kandungan. Jangan seperti itu, karena nanti itu bisa menyebabkan skoliosis. Kemudian yang selanjutnya keempat, itu kalau menulis di meja itu miring. Siapa tuh yang suka kalau nulis di meja itu badannya sampai miring-miring gitu? Nah, jangan ya, karena itu juga bisa menyebabkan skoliosis. Lama-kelamaan tulang belakang kalian akan berbentuk miring juga, menyesuaikan pada bentuk tubuh kalian yang sehari-hari biasanya gitu. Kemudian ketika berdiri atau duduk tidak tegap. Nah, siapa nih yang suka membungkuk atau terlalu membusung? Jangan juga terlalu membusung, yang tegap saja, yang kokoh duduknya. Nah, kalau misalnya tidak tegap, inilah yang bisa menyebabkan kelainan tulang.
Kemudian yang terakhir, yang penting adalah karena kurangnya makanan yang bergizi. Tadi kan sudah disebutkan gizi yang diperlukan bagi tulang apa saja ya. Makanya kalau misalnya kita itu kurang makan makanan yang bergizi, itu jadi kita tulangnya juga bisa mengalami kelainan. Karena tulang kurang gizi bisa jadi nanti kita belum tua kita sudah osteoporosis. Kita belum tua kita sudah keropos tulangnya gitu. Hati-hati, makanya jangan buang sayur yang dikasih sama orang tua kita. Sayur, daging-dagingan, pokoknya makan makanan yang bergizi itu kita makan semuanya. Buah-buahan juga. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke otot. Kalau kita tadi sudah membahas tentang tulang-tulangan, sekarang kita masuk ke otot. Otot adalah alat gerak aktif manusia karena otot yang menggerakkan tulang. Otot terdapat pada hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Nah, jenis-jenis otot itu ada 3. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ini berdasarkan cara kerjanya dan fungsinya otot-otot tersebut, ini dibagi menjadi 3. Nah, ini gambar-gambar ini adalah gambar bentuk sel otot. Jadi kalau kalian mengambil otot kalian kemudian diperbesar, selnya nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, apa sih otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Otot polos. Otot polos adalah otot yang menggerakkan organ dalam tubuh seperti lambung, usus, dan lain-lain. Gerakannya tidak disadari saat dibutuhkan, bahkan tetap bergerak saat tertidur. Jadi otot polos ini dia bekerja otomatis. Misalnya kayak kita makan nih, ketika kita makan, otot yang kita sadari bergerak itu hanya otot bagian kepala sampai leher saja, yaitu di bagian mulut, kemudian leher. Ketika dia sudah masuk setelah leher, di bawah leher, itu semua yang bekerja adalah otot polos. Jadi kita sudah tidak perlu memerintahkan lagi untuk menelan misalnya. Secara otomatis kerongkongan kita akan memasukkan makanan kita ke dalam lambung. Kemudian secara otomatis juga lambung akan bekerja untuk mencerna makanan yang kita makan. Setelah itu, makanan akan masuk ke usus juga akan bekerja dengan secara otomatis. Jadi tanpa kita perlu gerakkan secara sadar, lambung dan usus itu sudah bergerak dengan sendirinya, gitu. Itu yang disebut dengan otot polos. Bahkan ketika kita tertidur, otot polos ini tetap bekerja supaya tetap misalnya untuk mencerna makanan, supaya tetap mencerna makanan dengan optimal. Walaupun sebenarnya kalau kita mau tidur, sebaiknya kita tidak makan karena nanti proses penyerapan makanannya tidak maksimal. Jadi kalau makan malam itu terakhir paling lambat 2 jam sebelum kita tidur. Jadi makan nih misalnya makan malam, misalnya kita tidur itu jam 8 malam. Berarti jam 6 itu kita sudah terakhir makan malam. Supaya sebelum kita tidur, makanan sudah tercerna habis baru kita tidur. Jadi lambung tuh sudah tidak bekerja saat kita tidur. Selanjutnya adalah otot lurik. Nah, ini otot lurik adalah otot yang familiar buat kita karena sering kita, maksudnya bisa kita pegang, bisa kita perintahkan gitu. Maksudnya bagaimana? Nah, otot lurik adalah otot yang menempel pada tulang atau menempel pada anggota gerak. Gerakannya disadari saat kita memerintahkan anggota gerak untuk bergerak. Misalnya kita mau mengambil buku yang ada di atas meja. Kita kan memerintahkan tangan kita, otak akan memerintahkan tangan kita untuk mengambil buku di atas meja. Secara otomatis, otot-otot yang ada di semua anggota gerak yang dibutuhkan akan bekerja karena diperintahkan oleh otak. Oh, ambil buku yang di atas meja. Nah, ototnya akan bergerak untuk mengambil buku. Jadi kita yang memerintahkan. Itu yang dinamakan otot lurik. Nah, terakhir adalah otot jantung. Otot jantung ini spesial karena hanya ada di jantung tentu saja. Kenapa spesial? Karena benar-benar dia itu bekerja
bekerja tanpa henti seumur hidup kita. Dari kita masih di dalam kandungan, begitu jantung kita terbentuk, sampai kita meninggal, itu otot jantung tidak berhenti bekerja. Kalau dia sampai berhenti bekerja, berarti sudah mati atau meninggal. Gitu. Dia spesial karena dia terus-terusan bekerja meskipun kita tertidur. Bahkan ketika kita koma sekalipun, kita sama sekali tidak sadar akan apapun, otot jantung tetap bekerja untuk mengalirkan darah ke tubuh gitu ya. Dia geraknya otomatis tanpa perlu kita perintahkan. Hei jantung, ayo bekerja. Nggak perlu gitu. Jadi kita tidak perlu untuk memerintahkan jantung untuk bekerja. Nah, ini kelainan pada otot. Kelainan pada otot diantaranya itu ada 4 yang Ibu tampilkan di layar. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi ini pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus dan berlebihan. Kalau misalnya bekerja secara terus-menerusnya itu dalam kadar yang baik, kadar yang cukup, itu kita akan dapat membentuk otot kita. Makanya kalau misalnya kita melihat orang yang sering ke gym atau orang yang berolahraga angkat beban ya, atlet angkat beban itu ototnya besar-besar karena sering dilatih, sering bekerja secara terus-menerus. Tapi kalau kelebihan, dia ototnya akan membesar dengan tidak normal. Nama penyakitnya adalah hipertrofi. Selanjutnya adalah atrofi. Nah, kebalikan dari hipertrofi itu adalah atrofi. Otot ini mengecil dan melemah serta turun fungsinya karena buruknya nutrisi, sirkulasi udara yang buruk, dan juga karena tidak digunakan. Atau bisa juga terjadi karena kerusakan saraf. Jadi kalau misalnya kita nih mager nih, bisa jadi lama-lama otot kita nih jadi mengecil dan gak bisa bekerja dengan optimal, bahkan bisa saja terjadi kelumpuhan. Makanya kita harus sering-sering berolahraga, paling tidak selama seminggu itu 3 kali kita olahraga. Itu supaya apa? Supaya otot kita tetap sehat, tidak melemah fungsinya, dan tidak mengecil. Karena bisa saja nanti terjadi kelumpuhan. Yang ketiga ini namanya stiff. Kalau kita sih biasanya suka terjadi dan kita sebut itu salah bantal. Itu apa sih? Itu karena kaku, leher kita tuh kaku. Bisa jadi karena salah bergerak, karena cedera, karena yang lainnya. Bisa juga terjadi karena meningitis. Nah, meningitis itu apa? Meningitis ini adalah infeksi selaput otak. Jadi selaput yang menutupi otak kita itu terinfeksi dan itu bisa mempengaruhi otot leher kita jadi kaku. Atau juga bisa terjadi karena kelainan anatomi tulang belakang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bergerak juga harus hati-hati, harus terukur. Jangan kita bergerak tiba-tiba nengok secara tiba-tiba. Itu bisa menyebabkan leher kita kram. Nah, selanjutnya adalah tetanus. Tetanus ini kejang otot karena infeksi bakteri. Biasanya terjadi kalau misalnya otot kita itu tertusuk besi atau paku atau benda yang terbuat dari besi yang sudah karatan. Nah, besi yang sudah karatan ini biasanya mengandung bakteri yang namanya bakteri tetanus atau bakteri tetani yang menyebabkan penyakit tetanus. Nah, bagaimana sih supaya alat gerak kita tuh tetap sehat, tidak sakit, tidak mengalami kelainan? Nah, ini ada 5 hal yang bisa dilakukan supaya kita tetap sehat. Yang pertama, berdiri dengan posisi yang tegak. Jadi kalau kita berdiri nih, posisinya tuh tegak, jangan membungkuk dan jangan pula terlalu membusung. Kemudian duduk juga dengan posisi yang tegak, jangan membungkuk, jangan membusung, jangan miring-miring ke kanan, ke kiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau membawa beban di punggung, misalnya kita membawa tas, jangan sebelah aja. Ayo siapa nih yang suka bawa tas itu cuma dicangklongin cuma sebelah aja, yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri gitu ya. Itu akan menyebabkan bahu kita itu tidak seimbang bebannya. Jadi kadang ada yang miring ke kanan, miring ke kiri. Ini bisa menyebabkan kelainan atau sakit pada tulang belakang kita.
Selanjutnya adalah makan makanan yang bergizi, yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin. Dan yang tidak kalah penting adalah olahraga yang teratur. Demikian, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.